Jadi pulang dari sini kalau ada suami yang lagi ngurus anak, mandiin anak tuh jangan dicerewetin ya dok ya? Iya, pokoknya ibu tahu beres, anak kering, wangi, selesai. Ya, gak usah diliatin, jangan gak gitu megangnya, jangan gitu, udah deh. Pokoknya pengalaman banget. Gak cuma saya sendiri soalnya dok. Soalnya buat para suami membantu istri di rumah itu kayak menurunkan ego sekian derajat gitu. Menurunkan egonya aja udah susah, ditambah dicerewetin gitu. Kalau emang udah tahu ngurus anak ya ngapain nyuruh kita gitu ya. Yo pada iya semua setuju dok. Dan pembicara kita yang kedua adalah Dokter Anda Ratih Anjayani Ibrahim MM Psikolog. Wah, panjang ya, setinggi orangnya. Panjang sekali. Bisa dicek di akunnya Ratih Ibrahim, @ratih-ibrahim. Beliau adalah ibu dari dua jagoan, Reynald dan Rafael. Dan sehari-hari Mbak Ratih sibuk mengelola personal growth. Mari kita sambut Mbak Ratih Ibrahim. Oh, I love you too. Itu begitu dibilangin kita sambut Ratih Ibrahim. Saya tuh maju, saya berasa kayak beruang sirkus loh. Teman-teman, ini teman-teman ya. Sebetulnya nih kalau ngelihat bayi-bayi kalian gitu ya, saya jadi galau. Karena saya gini, kalau nanti mau diperkenalkan, nak, bayi-bayi kan udah bisa nih diajak ngomong ya. Nak, itu tante. Manggilnya enakan tante atau oma ya manggil saya ya. Saya ini ABG, ibu-ibu yang masuk ke asosiasi bentaran lagi gocap. Saya ibu dari 2 anak laki-laki. Anak laki-laki saya ganteng-ganteng banget. Beda umurnya 13 bulan. Ya, kok bisa 13 bulan kejar setoran. Ya, jadi kan tadi kita ada ngobrol-ngobrol, nunggunya lama, 7 tahun gitu. Saya nunggunya hampir 10 tahun. Jadi teman-teman, ambilnya teman-teman aja ya. Kita kan seumuran ya, beda tipis ya. Masih muda kok penampakan, biarpun udah sering kecetit masuk angin. Ya, jadi teman-teman gini. Saya yakin teman-teman semua sama seperti saya. Tiwi tadi sudah menjelaskan dengan sangat indah ya. Bahwa punya anak itu anugerah, betul? Ya? Betul ya? Saya lihat di sini bapaknya pada manggut-manggut semua ya. Karena apa? Dengan punya anak pada saat ini ke bapak-bapak nih ya, pada saat istrimu bilang, "Mas, aku hamil." Ingat kenangan itu? Ya, reaksinya macam-macam. Ya kan? Betul kan? Karena dulu suami saya juga begitu, tapi cerita tentang suami saya belakangan dulu. Reaksinya macam-macam begitu ditunjukin ini apa? Test pack ya. Ada yang apaan? Gitu kan? Ada yang gini, kok bisa? Ya kan? Ada yang, yes, saya laki-laki sejati, ada yang gitu, ya kan? Ada macam-macam reaksi. Nah, punya anak, bapak-bapak, betulkah bahwa itu betul-betul mengubah hidupmu 100%? Ya? Betul? Kok kamu mukanya ragu-ragu gitu sih? Bener ya? Dia soalnya nggak 100%, dia 125 3/4 2 ons ya. Sekarang saya minta dong para bapak-bapak berdiri deh. Anaknya ditenteng boleh. Bapak-bapak berdiri, ayo sini yang rasa bapak berdiri. Berdiri, tepuk tangan yang meriah buat bapak-bapak. Ya, jangan duduk dulu. Kenapa kita harus tepuk tangan mengeluh-elukan para laki-laki ini? Karena biasanya hari Minggu begini, bapak-bapak itu kalau bisa tidur. Main gadget ke bengkel ngurusin moge ya kan. Piara ikan koi, ngurusin anjing, ngurusin segala macam piaraannya dia gitu. Update status. Dan ini bapak-bapak suamimu. Penting update status ya bapak-bapak modern zaman sekarang. IY ya kan. Gen Y, bapak-bapak. Ini juga ada di sini. Nah, kenapa? Karena suamimu nih, girlfriends, dia membuktikan anakmu penting buat dia. Silakan duduk bapak-bapak. Bapak-bapaknya duduk. Sekarang mama-mama berdiri. Nah.
Mama-mama silakan berdiri. Putri langsung gitu. Berdiri. Saya sudah berdiri dari tadi. Ya. Kenapa para ibu-ibu ini harus berdiri? Karena bapak-bapak, tanpa dia kamu tidak akan menjadi laki-laki sejati. Tepuk tangan dong buat istrimu. Ya. Nah. Mungkin terus pertanyaannya gini, itu si Ratih itu suaminya mana gitu kan? Ya. Anak saya 14 sama 13 tahun, nggak usah ditungguin untuk besanan karena udah terlalu jauh jaraknya. Kecuali kamu punya anak yang kira-kira sepantaran. Suami saya di rumah, tadi saya ajak, namanya Robert Ibrahim, sumpah ganteng banget ya. Nah saya bilang tadi pas saya lagi beres-beres mau kesini, saya bilang sama Robert, Bert ikut dong, ini parenting class loh buat bapak-bapak loh gitu. Nah terus emangnya gue mau belajar apa lagi, dia bilang gitu. Itu hasilnya udah, itu 2 anak saya kayak ikan paus ya, terkapar gitu tidur, kami semalam barusan datang dari Bali gitu. Terus ya dong jadi role model supaya kelihatan tuh nanti kalau mereka, para bapak-bapak muda ini benar-benar jadi ayah hebat, dia tahu masa depannya kira-kira kayak gimana. Ya, karena ada banyak bapak-bapak yang kalau saya ikut ngurusin anak nanti saya jadinya nggak laki beneran nih gitu, ya kan? Atau nanti jadinya gimana nih? Nanti kalau Anda bisa dilihat deh di Facebook saya apa gimana, Anda akan menemukan laki-laki namanya Robert Ibrahim itu tetap ganteng, seksi, terus maco, dan itu benar-benar kesayangan anak-anaknya di umur yang 50 lebih. Jadi para bapak-bapak, saya kasih tahu ya, perempuan itu mau secantik apapun, kalau sudah jadi ibu, jalan di mall, ya, bawa gendong bayi, terus ada balita 2 orang, itu pasaran udah habis. Ya, mami-mami, gitu kan? Tetapi bapak-bapak gendong bayi, gandeng anak balita gitu ya. Nanti ibu-ibu liatin deh. Itu ya cewek-cewek pada yang begini yang oh gitu, betul kan? Ya. Jadi you wanna be a hot man gitu. Jadilah ayah hebat ya. Nah, kita masuk ke bagaimana para ayah hebat ini bersama ibu mengoptimalkan anak-anak. Teman-teman, anak-anakmu itu membawa namamu loh. Ini saya ngomongnya kepada bapak-bapak ya. Istrimu aja pakai namamu, betul kan? Saya pakai nama Ibrahim, itu bukan nama bapak saya, itu nama suami saya. Ya. Dan anakmu bawa namamu. Anak perempuanmu sampai menikah pun tetap bawa namamu, betul kan? Ya kan? Siapa gitu kan? Ya kan? Betul? Jadi bayangin, anak-anak ini, terutama anak laki-laki, akan belajar dari bapaknya. Ya, kenapa peran bapak penting? Ini akan saya jelaskan nanti. Nah, sekarang apa beda kekasan pengasuhan ayah dan ibu? Biasanya kalau kita bicara tentang parenting yang zaman dulu, ya, itu memang banyak yang disorot adalah ibu. Kita bicara parenting modern, para bapak-bapak modern ikut terlibat di pengasuhan anaknya. Kenapa? Karena tahu betul bahwa anak butuh dua-duanya. Saya setuju banget sama Tiwi. Kita lihat ya, saya 25 tahun nih jadi psikolog ya. Di kerja saya kebanyakan saya kerja sama anak-anak. Ya, dari bayi-bayi gitu sampai kira-kira balita, masuk SD, remaja. Bahkan kalau dibilang nih rentangnya nih sampai mereka jadi punya anak-anak lagi. Makanya saya bener-bener oma-oma nih ya. Itu tuh anak-anak yang di keluarganya ibunya betul-betul mampu ngerangkul anak-anak. Jadi bapaknya mau kecimpringan kemana-mana pokoknya ibunya strong gitu ya. Anak-anaknya itu biasanya akan tumbuh bagus. Ya. Tetapi pada saat dua-duanya terlibat, bapak dan ibu sebagai partner, ya, bukan cuman partner waktu bikinnya aja, tapi sampai terus mendampingi do the parenting. Bapaknya juga ikut terlibat bersama ibu. Anak-anaknya akan tumbuh menjadi anak-anak yang outstanding. Kok si Bu Rati bisa bilang begitu? Itu fakta di depan matanya, ya, yang saya temukan di ruang konseling banyak banget.
Dan juga itu yang dilakukan di rumah. Ya, oke. Anak-anaknya akan selamat. Tadi Tiwi sudah menjelaskan tentang bagaimana sih bapak dan ibu. Ya, kalau ibu kita udah tahu lah kayak gimana. Ya, terus biasanya naturally secara alamiah ngerangkulnya kayak gimana. Tadi Tiwi bilang ini ya perempuan-perempuan itu memang harus menyusui, menetei bayinya gitu. Ya, kenapa? Dia akan menjadi lebih feminin. Saya sama anak-anak saya dibilangin macho mom memang. Ya. Tapi sebetulnya kalau dilihat sekarang dibandingin sama zaman dulu, saya jauh lebih tomboy. Ya, betul deh. Yang namanya punya anak, saya bilangnya bukan menyusui, saya bilang menetei ya, karena betul-betul bukan nyusuin asik dikasih gitu ya, tapi ditetein. IMD, inisiasi menyusui dini, itu anak nempel di dadanya si mama, gitu. Ya, pengalaman pertama anak mengisap puting ibunya. Ya, itu betul-betul mengisi jiwa si anak. Saya di Twitter banyak ditanya tentang Bu Rati stimulasi bayi, Bu Rati stimulasi pokoknya yang hebat-hebat itu ya. Saya selalu bilang balik lagi, karena pada saat anakmu di dada kamu, ibu ya, kamu susui, itu adalah stimulasi yang paling basic. Kalau kita mau merujuk lagi ke psikoanalisa nanti jadinya gimana, wah disebut macam-macam itu. Cikal bakal pertamanya adalah ketika anak ketemu sama ibunya. Itu ruhnya diisi. Hardware-nya kan dalam kandungan, software basicnya dalam kandungan. Program yang pertama adalah pada saat inisiasi menyusui dini itu dilakukan. Ya, dan di situ bapak-bapak yang ikut terlibat, bapaknya juga ikut mempercanggih installing programnya. Karena pada saat itu semua, kalau bicara tentang stimulasi ya, semua program yang kita berikan ke anak yang kita sebut sebagai stimulasi tadi, itu adalah semua pengalaman sampai apapun, sesederhana apapun yang dialami anak pada hari pertama kehidupan dia lahir di dunia. Ya? Jelas ya? Nah, di situ tuh pengasuhannya. Tadi kan bilang, nih bapak-bapak nih bawaannya emang beda sama ibu. Ya tentu beda karena itu bapak. Ya. Terus di Twitter ada yang nanya sama saya, terus gimana dong Bu Ratih kalau bapaknya jarang pulang? Terus gimana dong Bu Ratih kalau bapaknya nggak ada? Terus gimana dong Bu Ratih gitu ya? Kalau anak-anaknya jarang ketemu sama bapaknya, fine. Bapak tetap ada di situ. Ya, itu untuk kasus-kasus khusus. Nah, pada kasus yang umum, bapak yang ada di rumah terlibatlah dengan anak. Kenapa begitu? Karena betul-betul kita menorehkan warna-warna kehidupan buat si anaknya. Disentuh sama ibu sama disentuh bapak itu beda banget. Ya. Anak saya 2, kalau ditanya, mana yang lebih enak dikelonin papa apa mama? Kira-kira jawabnya apa? Hah? Dua-dua. Jadi bukan lebih enak mama, jadi bukan lebih enak mama atau lebih enak papa. Kadang-kadang kita tuh kepengennya berkompetisi, betul kan? Enakan mama dong, kok pilihnya papa gitu. Ya, harus mama yang lebih enak, harus mama yang lebih enak. Kita mengindoktrinasi anak begitu. Bapaknya juga, papa dong, papa kan jarang pulang. Wah papa kan sibuk di kantor nih cari duit, papa dong gitu kan. Yang terjadi apa? Kita saingan. Padahal buat anak, dua-duanya sama. Sama bukan untuk dibandingkan, sama karena dua-duanya mengisi data tadi. Ya, mana yang lebih enak, masakan mama apa masakan papa? Nah lo, kecuali salah satu masakannya hancur banget. Karena buat anak itu dua-duanya adalah stimulasi yang dibutuhkan. Jelas ya? Jadi itu saling ngelengkapin. Oke. Nah sekarang gini, dengan adanya si bapak dan ibu bersama-sama, itu stimulasi gendernya terisi, teman-teman. Ya, tadi kan ini saya posisinya harus tertentu ya. Tiwi kan bilang tentang begini, gak mungkin kita mengajarkan konsep laki-laki kepada anak kita oleh ibunya, betul kan? Ngomong kita nih karena saya mama-mama nih. Betul kan? Memang gak bisa. Lewat si ayah, anak belajar tentang laki-laki itu seperti apa. Tapi anak saya perempuan Bu. Lewat si ayah,
anak perempuanmu belajar dipeluk laki-laki itu seperti apa. Lewat ayah, anak perempuanmu belajar bahwa yang namanya laki-laki itu semua masuk nih ya ke datanya dia. Yang namanya laki-laki itu berlaku kepada saya itu mesti gimana, lihat bagaimana ayah berlaku kepada si mama. Ya. Anak laki-lakimu belajar menjadi laki-laki sejati dari bapaknya. Kadang-kadang nih para bapak-bapak bilang, kan udah ada ibunya cukup dong. Tidak mungkin perempuan mengajarkan tentang bagaimana menjadi laki-laki kepada laki-laki. Jadi kayak gini loh ya, kayak saya kemarin nih. Saya jalan di Bali nih, jalan gitu pakai sendal jepit, anak saya 2. Terus bapaknya jalan di depan. Anak saya tuh jalannya terus, karena jalannya sama saya terus ngikutin cara saya jalan. Segagah-gagahnya saya jalan tetap ada lenggokannya kan. Jadi ngikut jalannya begini. Terus saya bilang gini, Mas, kamu laki Mas, jalannya jangan ikut ngegol kayak mama, saya bilang gitu. Enggak, dia bilang gitu. Terus gini, itu lihat papa kamu tuh, laki-laki tuh jalannya kayak papa begitu. Jadi anak saya 2 jalannya kayak bapaknya. Dari belakang tinggal lihat mana yang bulu kakinya paling lebat gitu kan. Nah, anak laki-laki hanya betul-betul akan bisa belajar dari bapaknya. Bapak yang terlibat penuh dengan anaknya, itu betul-betul mengisi jiwa anaknya menjadi komplit. Ya, nah, sekarang gini, ini kan ada pendapat-pendapat, ini sebetulnya dikaitkan sama psikoanalisa ya. Anak perempuan biasanya lebih dekat sama bapak gitu kan. Anak laki-laki lebih dekat sama ibu, sering denger gini ya? Sering denger kan? Pernah denger kan? Bener apa enggak? Bisa ya, bisa tidak. Sekarang gini, saya mau ngomong dulu tentang anak laki-laki. Kenapa kok pendapat itu ada? Ya, karena nanti pada saat dia masuk usia remaja, dia akan lebih suka sama ibu. Makanya kekosongan peran ini akan membuat anak-anak laki-laki tumbuh menjadi Oedipus kompleks. Ya, terus ayah jadi saingan, ayah kan lebih superior gitu ya. Ini sebetulnya adalah pendapat-pendapat yang didapat dari zamannya Freud dulu tuh, 1800 sekian itu ya. Terus penyelesaiannya gimana? Nah, nanti anak laki-laki akan mengidentifikasi diri dengan ayah, jadi seperti ayah, terus akan suka dengan lawan jenis selain ibu. Ya, anak perempuan gimana? Anak perempuan ketika sadar, remaja dia sadar dia nggak punya penis nih. Ini gara-gara mamah nih. Gitu, ya, elektra kompleks. Terus dia nganggap dirinya powerless. Ada penis envy gitu ya. Terus suka sama ayah, cemburu sama ibu. Dialamikah ini untuk anak-anak yang mulai balita-balita, mulai remaja? Karena adik saya dulu suka, kalau dia nempel-nempel sama bapak saya, terus ibu saya bilang, itu sudah dong jangan nempel. Terus adik saya bilang, cemburu ya gitu. Ya, nah teman-teman, ini 2 peran ini ya adalah apa yang diambil rujukannya dari teorinya Freud. Tetapi fakta yang saya temukan ternyata anak-anak masuk ke dalam teori attachment. Anak-anak akan nempel, dia nggak milih peran jenis kelaminnya. Bener, dia nggak pilih peran jenis kelaminnya. Anak-anak akan nempel, bayi-bayi akan nempel kepada caregivernya. Kepada orang yang paling memberikan rasa aman, rasa nyaman buat dia. Ya, biasanya orang yang ngasih makan. Itu biasanya, itu sebabnya kenapa biasanya anak-anak lebih nempel sama mama. Karena mama yang netein kan. Ya, tetapi zaman sekarang bapak-bapak yang ikut di breastfeeding father itu juga ikut terlibat kan, meluk, gendong, nyayang, kadang-kadang ikut bantu nyusuin. Pada saat mamahnya lagi netein, bapaknya juga ada di situ ikut ngobrol. Lihat aja di sini, yang calming anaknya bapaknya. Jadi balik lagi teman-teman, ayah perannya sangat besar. Jadi kepada siapa anak-anak akan nempel? Kepada figur yang paling memberi rasa aman. Kalau bapaknya dan ibunya bisa sama-sama memberi rasa aman, anakmu jiwanya penuh. Gitu ya. In special case, salah satu. Di kasus-kasus khusus, biasanya saya milih, Bu, kita berantem melulu nih, siapa yang harus take care anak saya? Saya akan pilih yang paling waras,
yang paling care sama anaknya, yang paling bisa ngurus anak. Tetapi di kasus umum kayak teman-teman semua nih, kelihatannya relasinya bagus dan sehat, dua-duanya. Dan pada saat dua-duanya mengisi, ingat tuh softwarenya tuh, ya, yang diinstal programnya akan sangat-sangat sempurna. Saya jamin anakmu akan tumbuh jadi anak yang betul-betul bukan hanya secara fisik sehat, jiwanya juga penuh. Kelihatannya kapan? Tiwi tadi udah bilang attachment tuh bukan soal sekarang loh, kelihatannya nempel. Ya, hasilnya buahnya kamu akan lihat pada saat dia masuk ke usia perkembangan yang lebih besar. Sehingga kalau ketemu di jalan, saya ketemu dengan kalian, saya akan lihat anak-anak yang matanya bercahaya, anak-anak yang murah senyum, anak-anak yang happy. Dan itu kelihatan tuh dari anak-anak itu, relasi bapak ibunya kayak gimana. Ya, oke lanjut. Bapak masa kini memang terlibat penuh, ya. So the quality of marital relationship appears to be a key marker of the way that parents interact with their children from the early age. Ya, bapak ibu yang relasi perkawinannya bagus, parenting dua-duanya juga jadi bagus. Sumber masalah yang dibawa ke saya soal gagal tumbuh kembang sampai soal gangguan emosional, gangguan perilaku, dan terakhir gangguan kepribadian, itu akarnya di keluarga. Di keluarga di mana? Di relasi bapak ibunya. Oke, ini saya kalau ngomong, kalau mau tanya boleh loh ya. Nah sekarang apa yang mesti dilakukan? Para bapak, be there. Ada buat anakmu. Saya tuh sibuk banget bu kerja. Ibu zaman sekarang juga sibuk banget bekerja. Gimana dong? Be there. Maksudnya apa? Sama Tuhan kita dikasih jatah waktu semua orang sama. 24 jam sehari kan? Ya, kelola waktunya. Atur waktunya. Semerawut bu, sibuk, susah ngatur waktu. Datanglah konseling ke saya sehingga bisa diajarin cara ngatur waktu. Ya, kenapa? 24 jam. Pasti ada waktu yang bisa diberikan. You have to invest the time. Dan anak gak bisa balik muda lagi. Karena waktu tuh jalannya selalu ke depan. Ya, nah bicara tentang waktu jalannya ke depan gini. Di sini kan banyak bapak ibu yang pada keren-keren nih. Anda melakukan investasi kan? Iya kan? Investasi kan? Investasi. Bapak juga kan? Ha-ha. Bapak juga kan? Mamahnya juga. Di sini ngomongin tentang financial planning kan bisa luar biasa. Kalau kita investasi, misalnya kita investasi di apa ya? Di apa? Kamu investasinya di mana? Di pekerjaan? Oke. Di pekerjaan. Pekerjaan maksudnya gimana mas? Diwawancara. Dokter ya? Oke. Investasi di pekerjaan. Oke. Kalau pekerjaan Anda menghabiskan waktu berapa jam? Lebih dari 12 jam, ya. Seandainya ada kewajiban Anda di situ, mesti memenuhi waktu 12 jam, nggak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Ada penalti dari rumah sakit, ya kan? Ada komplain, ada hal-hal yang kemudian harus Anda bayar kompensasinya, gitu kan? Betul ya Pak ya? Nah, kita investasi demikian. Tetapi pada saat kita investasi di anak kita lupa membayar investasi kita, waktunya nggak bisa diulang. Jelas ya? Tadi TV nerangin tentang informasi, stimulus. Jadi pada saat ini nih, stimulus diberikan akan muncul respons, akan muncul perilaku. Kalau stimulusnya nggak diberikan, datanya nggak ada. Datanya nggak ada, berarti stimulasinya nggak terpenuhi. Tahu-tahu perilakunya ketinggalan. Gitu. Ya, jelas ya? Jadi balik lagi, kita harus invest waktu. Pada saat kita invest waktu buat anak-anak, be there. Betul-betul ada di situ. Be there maksudnya gimana? 100% ada di situ.
100% buat anak. 100% buat keluarga. Sehingga apapun yang berpotensi menjadi gangguan dihindarkan. Harus benar-benar total di situ. Nyambung sama anakmu, nyambung sama bayimu, nyambung sama balita kamu, engage sama mereka. Kalau Anda cuti, ya cutilah 100%. Sehari, sejam, 2 jam, sehari, 3 hari, 100% di situ. Ya, jadi ini gangguannya disingkirkan, karena ini benar-benar bisa jadi racun ya. Terus karena Anda di situ, Bapak-bapak, Anda total di situ. Kita nggak butuh TV, nggak butuh gadget, nggak butuh segala macam game untuk menjadi pengasuhnya anak. Kita nggak butuh semua gadget ini menjadi pacifiernya anak-anak. Dan di situ nyambung kita sama anak kita. Ya. Terus pada saat lagi nyambung sama anak-anak mesti ngapain nih? Happy. Ya, ingat loh, kita invest loh ini. Ya. Jadi kalau Anda nanya sama saya, Bu Rati, stimulasinya apa aja? Jangan mikir yang canggih-canggih. Anda ada di situ happy, have fun sama anak-anak. Ya, bayi diajakin ngomongnya, Bu, saya kayak orang gila, biarin aja. Kan cuman kaya, bukan gila beneran kan? Gitu. Aduh lucunya kamu ya, aduh kamu mukanya kayak papa, nanti kalau gede kayak papa ya, gitu. Ya, suami saya gitu tuh ke anak saya. Waktu kecil anak saya ditanya umur 1 tahun, Renard, kalau besar mau jadi apa? Mau jadi aeroplane. Kenapa jadi aeroplane? Supaya bisa bonceng papa. Kenapa anak saya kepengen jadi aeroplane? Karena bapaknya sering bercerita tentang jadi pilot. Ini seru loh pergi ke sini, jadi mau jadi aeroplane. Waktu umurnya 1,5 tahun ditanya lagi sama papanya, Renat kalau besar mau jadi apa? Mau jadi train. Tadi aeroplane kenapa sekarang jadi train saya tanya? Supaya bisa banyak yang dibonceng. Aeroplane cuman bonceng papa, train bisa bonceng mama sama adik gitu kan? Kenapa bisa begitu? Karena bapaknya cerita tentang kereta api. Sekarang sudah jadi besar, kamu mau jadi apa? Mau jadi tukang masak aja. Kenapa mau jadi tukang masak? Kayak papa suka masak. Lihat, bapak-bapak kamu role modelnya anak-anak loh. Adiknya dong dari kecil, kamu kalau mau jadi apa? Waktu kecil ditanya, mau jadi kaya. Adiknya, kenapa mau jadi kaya? Because I love money. Saya sama bapaknya lihat-lihatan, lu yang ngajarin, saya tanya gitu. Terus bapaknya gini, kaya kan boleh. Iya sih, tapi dapat dari mana? Terus anak saya tanya dong, jadi kaya kayak gimana kayak papa? Boleh kan bapaknya ini duber-duber, ayo kaya lo gitu kan. Ternyata enggak, kayak Mr. Krab loh. Dia lebih ngefans sama Mr. Krab daripada sama bapaknya. Lebih besar lagi saya tanya nih pas umur 2 tahun. Rafael nanti kalau besar mau jadi apa? Mau jadi kayak papa, jadi businessman. Lihat teman-teman, buat anak laki-laki, ayah adalah figur idaman. Kenapa suami saya mau terlibat ngurusin anak? Karena istrinya saya. Apa yang dikatakan istrinya ini kepada si Robert Ibrahim? Anak-anak lahir saya bilang, Robert, ini anak laki-lakimu namanya Ibrahim. It's not my name. Karena kalau ngambil nama saya, nama bapak saya Wongso Harsono kan. Jadi ini bawa nama Ibrahim. Aku Wongso Harsono. Ibrahim binti Wongso Harsono. Ini Ibrahim. Anak yang kedua ini Ibrahim lagi karena laki dua-duanya. Jadi si bapak bener ya. Dia yang harus menorehkan semua warna itu. Pada saat remaja anak laki-laki saya ngefansnya minta ampun sama bapaknya. Jadi mereka udah bikin planning. My 70th birthday is all guys. Saya gini, buset, mama kemana? Kamu kan girl mom. Oh terima kasih mama dibilang girl ya. Oke, maksud saya kamu girl yang udah grandma waktu aku 17 tahun. Kenapa sama papa? Karena all boys.
Itu kan papa, old man bukan boys. He's still young, katanya gitu. Keren kan? Terus saya bilang, oke, kalau gitu nanti mama akan pergi sama Tante Tiwi, pergi sama Tante Teni, pergi sama Tante Pramanik. Tante mau pergi ke, saya sebutnya tempat-tempat eksotis. Anda tahu anak saya berdua bilang apa? Gak boleh mom, it's dangerous. You need man. Ya, dari mana dia bilang gini? Kamu butuh laki-laki to take care of you. Dari mana coba anak laki-laki ku belajar begitu? Dari bapaknya. Lihat ya, betapa ayah-ayah menorehkan banyak hal bagus di anak. Kenapa bapaknya memberikan value itu? Karena bapaknya sama mamanya sadar, one day dia akan menjadi kepala keluarga yang akan jagain anak orang, betul kan? Ya kan? Enak kan jadi besanan nama saya, ada yang mau? Nah, ya, so be happy. Teman-teman, be happy. Bapak-bapak, please be happy. Pada saat Anda ketemu sama anak-anakmu, kapanpun juga, yang ikhlas dan gembira. Karena kegembiraan itu membuat jiwa itu sehat. Kalau Anda ketemu anakmu stres, galau, cemas, gak happy, nanti minta nomor saya, Anda harus konseling sama saya. Ya, ada yang gak beres di situ, ya. Be empathic, be kind. Anak-anak tuh biasanya ada yang cenderung ingat bapaknya galak. Ingat takut sama bapak? Ingat ya, karena bapak galak. Itu bapak zaman dulu, angkatan baby boomers. Bapak-bapak modern, empathic and kind. Tiwi bilang rasional. Ya, karena kalau mama itu, perempuan kalau udah jadi ibu itu pasti dapat label big C. Ya kan? Tahu nggak C-nya apa? Cerewet. Saya juga. Terus saya bilang, beruntunglah punya ibu cerewet, berarti ibumu perempuan. Bapaknya gini, ya, udah terima nasib aja. Tapi bapak-bapak bisa menenangkan, bapak-bapak bisa empatik ke anak and kind. Dan bapak-bapak yang empatik dan kind, trust me teman-teman, kamu akan menjadi idola anakmu laki-laki dan perempuan. Ada satu fakta yang harus saya sampaikan ya, buat anak. Semua trofi, keberhasilannya dia, suksesnya dia, dipersembahkannya ke siapa? Ke bapaknya. Juara, bapak nanti jadi apa? Untuk bapak, suami saya, adik saya, kenalan-kenalan saya yang para bapak-bapak itu kalau lagi ketemu, bahkan di sesi konseling bilangnya gini, bapak saya dulu mengajarkan begini, ini untuk bapak saya. So all the trophy will goes to you. Ibu-ibu kebagiannya apa? Ayo, terima nasib girlfriend. Kalau anaknya sakit, anaknya susah, anaknya galau ya, datangnya ke mama-mama. Udah terima nasib aja, udah itu berkatnya kita. Ya. Nah, sentuhan dan pelukan itu menyembuhkan hati. Sentuhan ibu sama sentuhan bapak beda. Ya. Jadi kalau anak-anakmu datang ke kamu ayah, ya, datang ke kamu. Kamu pulang kantor disambut dengan anak yang banyak yang seperti mangki-mangki, papa, papa gitu, ya. Bersyukurlah berarti kamu bapak yang dekat sama anakmu. Kalau kamu diteleponin sama anakmu, papa kapan pulang? Papa kapan pulang? Nggak usah paranoid, bilang itu pasti disuruh mama ya. Biarpun iya sih, ya. Terimalah bahwa anakmu kangen sama kamu. Jadi jawabnya gimana? Be empati kan? Kangen sama papa ya? Tungguin papa ya. 2 jam lagi papa pulang. Kok 2 jam? Iya, soalnya Jakarta macet. Jangan janji kepada anak yang kita nggak bisa janji. Ya, kalau kemudian Anda bilang 2 jam, ternyata macetnya ajubillamin zalik, kira-kira 5 hari Anda ada di jalan, Anda bilang sama anakmu, sorry ya, papa ternyata nggak bisa 2 jam sampai rumah, kamu makan aja dulu. Anak-anak laki-laki belajar untuk menjadi the man of the house dari siapa? Dari bapaknya, titip mama ya, titip mama. Anak saya 2 laki-laki kecil-kecil, itu bandelnya minta ampun, sampai sekarang juga masih bandel. Ya, bandel dan jahil.
Suami saya bilang, kenapa anak kita bisa bandel sama jahil? Saya bilang, bapaknya kamu, loh kan mamanya kamu. Ya kita dua-dua bandel sama jahil. Jadi gak mungkin kan bapak ibunya bandel sama jahil, anaknya alim. Itu pasti salah kejadian, ya kan? Terus kalau jalan, bawaannya mau lari gitu. Saya kan suka yang, sini, mamanya tungguin gitu. Mamanya tungguin jangan lari. Sebenarnya kita takut anak kita hilang kan? Bapaknya jago bilang, Renard, Rafael jagain mama. Jadi bukan gandeng anaknya, bukan begitu. Ray, Raf, jagain mama. Anak laki-laki dikasih mandat sama bapaknya kecil-kecil tuh, 3 tahun, 4 tahun, dadanya membusung langsung balik pegangan mamahnya. Padahal sebetulnya biar mamanya gandengin mereka kan. Ya, lihat bagaimana bapak berpengaruh ke anak. Ya. Begitu mereka udah remaja, kondangan nih, saya minta ditemenin sama 2 anak cowok saya karena suami saya tugas keluar kota. Anterin mama dong, anak-anak laki-laki suruh anterin mamanya, mau? Nggak mau, ngapain? Kamu kan punya suami kamu, minta aja suami kamu anterin. Saya bilang, suami aku yang papa kamu itu lagi di luar kota. Jadi kamu dong yang anterin mama. Terus mereka gini, salah satu aja tunjuk-tunjukkan, saya bilang enggak, dua-duanya. Anaknya nggak mau kan, this is not fair, this is not fair. Bagaimana cara kita ibu-ibu menaklukkan anak laki-laki? Telepon bapaknya, but anak laki-laki kamu nih 2 orang nggak mau nemenin istri kamu gitu kan. Yang adalah ibu mereka itu loh. Terus bapaknya bersabda, anterin mama, temenin mama. Pada saat ayah bersabda, apa yang terjadi? Ibu bisa emang masuk. Enggak, bapak bilang anterin mama. Papa suruh kalian berdua anterin mama. Apa yang terjadi? Mulutnya monyong 25 cm tapi nganterin ibunya. Iya kan? Enggak pakai. Anterin mama. Papa mau kamu anterin mama. Pakai baju sopan. Mama minta apa, ikutin. Iya, jadi kalau pakai baju sopan, kalau nggak dibilangin pakai baju sopan mbak, anak-anak tuh bisa kan sabotase ya, pergi kondangan pakai baju gembel, kita malu. Lihat, bagaimana inget nggak dulu bapak-bapak, gimana nurut sama bapaknya inget? Iya kan? Begitu ayah bilang, A, terjadilah A. Di situ kan kedahsyatan bapak. Jadi teman-teman, jadilah ayah yang empatik. Bukan yang galak, tegas ya. Pada saat anakmu galau, pada saat anakmu nakal, apa yang bisa kamu lakukan? Peluk, pelukan ayah menenangkan. Ya, dan anak laki-laki, anak perempuan itu dipeluk bapak itu ada kebanggaan loh. Lebih dari dipeluk ibunya. Kenapa begitu? Karena 9 bulan sebelum lahir udah di perutnya mama, udah tahu. Mama tuh rasanya kayak gimana. Kalau sama papa tuh kayak dapat kehormatan gitu loh. Hebat ya, dahsyat ya. Sedikit tapi berarti. 5 menit lagi, Mbak. Iya, nah yang terakhir, fokus. Ya, fokus teman-teman, fokus. Fokus hanya pada keluargamu. Ya, fokus hanya pada keluargamu. Jadi yang namanya trust, be trustworthy, itu pentingnya minta ampun. Ya, itu membuat serumah tenang. Karena bisa pegangan sama papa. Papa ada. Ya, kesetiaan kepada keluarga penting. Ini nanti kita bisa ngomongin macam-macam tentang urutan anak. Ya. Jadi kalau kita fokus kepada keluarga kita, serumah itu tenang. Dan yang terakhir adalah, saya mengutip aja statement dari Franklin D. Roosevelt. Kita mungkin gak bisa mempersiapkan masa depan untuk anak-anak kita. Ya, tapi kita bisa paling enggak mempersiapkan anak-anak kita for the future. Dan disitulah peran ayah hebat. Ayah yang hebat bersama ibu, anak-anaknya akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang outstanding. Makasih.
Iya. Kita beri tepuk tangan yang meriah.